Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menganalisis salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu keberagaman kontur wilayah Indonesia. Kontur wilayah Indonesia yang beragam memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di negara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki berbagai macam bentang alam mulai dari dataran rendah, pegunungan, hingga lembah dan pantai. Kontur wilayah yang beragam ini mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia dalam beberapa aspek. Berikut beberapa data permasalahan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan kontur wilayah Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu transportasi dan distribusi. Kontur wilayah yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi barang. Biaya logistik di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain karena kebutuhan akan transportasi laut dan udara lebih kompleks. Hal ini juga mempengaruhi kesetaraan harga produk antar wilayah di Indonesia. Kemudian, permasalahan yang kedua yaitu pada pertanian. Kontur wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit di beberapa daerah memberikan kesuburan tanah yang baik untuk pertanian. Namun, di sisi lain, area dengan kontur seperti ini seringkali sulit diakses dan membutuhkan teknik pertanian yang spesifik, seperti terasering yang bisa lebih mahal dan memerlukan pengetahuan khusus. Yang ketiga, yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya menjadi lebih menantang dan mahal di daerah dengan kontur wilayah yang sulit seperti pegunungan dan kepulauan terpencil. Ini seringkali menghambat pengembangan ekonomi lokal karena kurangnya aksesibilitas dan konektivitas. Permasalahan yang keempat yaitu mitigasi bencana. Kontur wilayah yang rawan bencana seperti daerah pegunungan yang rentan terhadap longsor dan daerah pesisir yang rawan tsunami memerlukan perencanaan dan mitigasi bencana yang komprehensif. Ini menambah beban pada pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dampak permasalahan pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh kontur wilayah di Indonesia cukup luas dan beragam, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan nasional. Berikut beberapa dampak utama yang terjadi akibat kontur wilayah di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu biaya logistik tinggi. Kesulitan dalam menghubungkan berbagai pulau dan daerah terpencil meningkatkan biaya transportasi dan logistik. Biaya yang tinggi ini tidak hanya mempengaruhi harga barang dan jasa, akan tetapi juga mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Kemudian, dampak yang kedua yaitu ketahanan pangan. Variasi kontur wilayah dapat mempengaruhi produksi pertanian, baik dari segi volume maupun jenis komoditas yang dapat ditanam. Daerah dengan ketersediaan lahan terbatas atau kondisi tanah yang kurang subur mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan lokalnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Dampak yang ketiga yaitu akses terbatas ke pelayanan publik. Daerah dengan kontur wilayah yang sulit dijangkau seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang terakhir yaitu rentan terhadap bencana alam. Wilayah dengan kontur tertentu seperti daerah pegunungan yang rawan longsor atau daerah pesisir yang terancam banjir dan tsunami memiliki risiko bencana alam yang tinggi. Frekuensi dan intensitas bencana alam yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi karena memerlukan biaya rehabilitas dan rekonstruksi yang besar. Untuk mengatasi dampak negatif dari kontur wilayah terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif, di antaranya yaitu pengembangan infrastruktur. Pemerintah sebaiknya membangun infrastruktur yang adaptif dan efisien terhadap kondisi geografis setempat.
Untuk solusi yang kedua yaitu teknologi dan inovasi. Dengan mengadopsi teknologi baru, pemerintah Indonesia dapat mengatasi kendala geografis seperti penggunaan drone untuk distribusi barang di daerah terpencil. Untuk selanjutnya yaitu desentralisasi pembangunan. Sebaiknya pemerintah Indonesia mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan sumber daya lokal. Untuk solusi yang terakhir yaitu manajemen risiko bencana. Dengan membangun sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tahan bencana, pemerintah Indonesia mampu memanage atau mengatur risiko bencana yang terjadi di Indonesia. Demikian analisis permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia tentang kontur wilayah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.